Ini sebetulnya kita bakal masuk ke materi mengenai penempatan produk pada PR package. Nah, di materi week 8 kemarin yang saya upload di LMS, itu saya sudah menjelaskan mengenai PR package itu apa. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian sering lihat video-video unboxing, biasanya itulah yang sedang kalian lihat PR package. Yang di PR package itu yang seperti saya sampaikan di video week 8 itu tidak diperjualbelikan dengan bebas. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian box set yang kalian beli online atau di toko pasti tampilannya atau bentukannya beda dengan yang kalian lihat di internet pada saat si influencernya ngebuka kemasannya. Nah, karena hari ini topik kita adalah mengenai penempatan produk pada kemasan, kita bakal ngebahas contohnya dari PR package yang sudah ada dulu di internet. Nah, link menuju PR package yang akan saya jadikan contoh ini sebetulnya sudah saya cantumkan di LMS minggu lalu, cuman hari ini kita bakal breakdown sama-sama, oke? Nah, hari ini yang bakal kita breakdown adalah unboxing PR package-nya game Cyberpunk. Ada yang sudah pernah main game ini sebelumnya? Tapi pasti harusnya sih lumayan familiar lah ya dengan game Cyberpunk ini. A portion of this video has been sponsored by Zen. So as you are likely well aware, the most anticipated saya cerita dulu soal game Cyberpunk ini. Ini kan karena settingannya futuristik, jadi settingannya tahun 2077, makanya konsep visualnya mungkin agak unik dibandingkan game-game lain. Oke, nah kalau kamu perhatiin dari game ini warna yang dominan adalah warna kuning ditambah dengan elemen-elemen yang menunjukkan kesan futuristik. Warna-warna elektrik, warna-warna neon, semuanya dikombinasikan dengan warna kuning yang menjadi ciri khas dari game ini. As you can see dari kemasan luar gamenya, semua didominasi oleh warna kuning. Kebetulan memang style gamenya karena ya gamenya sendiri menceritakan tentang dunia yang distopia in the future, makanya image warnanya, terus kesan dari kotak luar gamenya itu ya untuk menonjolkan pesan tersebut. Karena ya ceritanya in the future ya, di masa mendatang di mana everything is robotic, semuanya serba robot, semuanya serba mekanik. Makanya kalau kamu perhatiin di visual kotaknya ini kesan industrial, kesan permesinan itu terasa sekali. Dan karena dia, seperti yang saya bilang, settingnya adalah dunia distopia, makanya kalau kamu perhatiin itu di boxnya aja sudah terlihat coretan-coretan grafiti, ya yang menunjukkan bahwa ya di masa mendatang yang namanya vandalisme, vandalisme itu memang identik dengan sesuatu atau kondisi yang tidak ideal. Makanya dari visualnya aja dia berusaha membangun image atau world dari gamenya. Ini baru kemasan luarnya ya. Tapi visual, konsep visual, penggunaan warna yang memang diterapkan di brand atau di franchise Cyberpunk ini sudah ditampilkan dari awal. Jadi tujuannya adalah untuk ngebangun experience atau ngebangun hype dari viewers terhadap produk yang dikemas dalam PR package ini. Oke. Dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi dan informasi mengenai di dalam box ini ada apa aja sih. Oke, ini kotak bagian sini, itu visualnya menunjukkan salah satu bagian dari world atau salah satu bagian dari world yang ada di game tersebut. Begitu box dibuka, nih kalau kamu perhatiin, Oke, PR package-nya sendiri terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah komponen styrofoam dan ini adalah box set utamanya.
Oke, kita perhatiin box set utamanya. Box set utamanya ini tetap didominasi warna kuning dan hitam khas game Cyberpunk. Oke, cara operasionalnya kalau kamu perhatiin, mulai dari tampilan luar kotaknya sudah dijelasin, sudah ditampilkan logo produknya, Cyberpunk, kemudian dilengkapi dengan simbol-simbol yang muncul di game tersebut. Dan kalau kamu perhatiin, nah, pada saat si produknya di unboxing, kita bisa langsung melihat komponen dari kotaknya. Nah, pertama, kotaknya ini tersendiri, kalau kamu perhatiin, produk placement-nya atau penempatan produknya, dia menempatkan produk yang besar berada di tengah, dengan produk-produk pendukung ada di sisi terluarnya. Jadi memang mata kita diarahkan ke objek atau produk yang menjadi focal point atau produk yang menjadi jualan utama dari franchise Cyberpunk ini. Oke, di bagian sebelah kiri itu adalah CD game-nya. CD game-nya ditaruh di sebelah kiri karena harfiahnya kita kalau mau ngebaca atau melihat sesuatu itu dimulai dari kiri ke kanan. Makanya kalau kamu perhatiin kenapa gamenya ditaruh di kiri sih? Ya itu tadi, karena harfiahnya umumnya orang-orang melihat sesuatu itu dimulai dari kiri ke kanan karena kebiasaan membaca. Oke? Nah, kenapa si produk utamanya ini ditempatkan sendirian saja, tidak dengan pelengkap yang lain? Karena dalam product placement, kita harus fokus pada produk utamanya. Makanya si produk utamanya, si CD game-nya itu ditempatkan terpisah, ditempatkan terpisah dengan komponen-komponen merchandise. Nah, kalau di sini kan ada artbook. Nah, artbook itu kan sebenarnya bukan jualan utama dari game ini, tapi dia disertakan untuk ngebangun world dari game Cyberpunk ini. Jadi dia ngebantu buat menjelaskan mood atau vibes dari gamenya. Makanya produk si artbook ini disertakan. Tapi tetap aja yang namanya game, pasti jualan utamanya tuh si permainan itu sendiri kan. Makanya si permainannya itu ditaruh di kompartemen terpisah dan disendiriin, dipisahin dengan merchandise. Tujuannya adalah supaya kita fokus ke gamenya. Karena ya merchandise hanyalah pelengkap, hanyalah gimmick. Oke, sampai sini kebayang nggak maksud saya? Jadi prinsip nomor 1 adalah kalau misalnya kita bikin PR package, pastikan si produk utamanya itu menjadi fokus. Jangan sampai ada distraksi dari produk utama itu ke produk-produk yang pendukung. Makanya sebisa mungkin produk utama itu selalu menjadi fokus. Oke. Nah, kalau kamu perhatiin juga dari tampak sampingnya, tadi kan si kotaknya ini, boxnya ini kan dibuka dengan cara dibuka ke atas, seperti kamu ngebuka kotak sepatu. Detail lain yang perlu kamu perhatiin adalah, nih, kotaknya itu sistemnya adalah stack atau ditumpuk. As you can see di artbook tadi, posisinya dia berada di atas merchandise yang lain. Jadi kita bisa asumsikan komponen merchandise-nya lumayan banyak, sehingga merchandise yang satu posisinya mau nggak mau harus berada di atas merchandise yang lain. Jadi merchandise-nya terdiri atas 2 kompartemen yang berbeda. Tapi tetap, kalau kamu perhatiin, si CD game-nya itu tidak tertutup oleh kompartemen lain sama sekali. Karena ya itu tadi, si CD game ini adalah produk utamanya. Makanya dia tidak boleh tertutup oleh elemen PR package yang lain. Nah, kalau misalnya merchandise, dia kan hanya pelengkap. Jadi misalnya dia ditutup atau ditimpa oleh komponen yang lain, it's okay, no problem. Karena ya itu tadi, dia sifatnya hanya pelengkap. Cuman karena ini adalah produk utamanya, dia disetting untuk tidak tertutup oleh elemen lain, supaya kita tetap fokus pada produk utamanya. I've been talking on... Shut up! Okay. This is all the names of people who are that's crazy, man. And they're still working. Ini adalah cara dari desainer
PR package-nya untuk melekatkan viewer atau audience kepada kreator dari game ini. Ini adalah tanda tangan dari para anggota tim CD Projekt Red yang terlibat dalam proses pembuatan game ini. Dengan menambahkan tanda tangan, mereka membangun kedekatan yang lebih personal antara kreator dengan viewers. Vibes-nya atau feel-nya akan berbeda kalau misalnya nama-nama yang ada di sini itu diketik, gitu loh. Sesuatu yang diketik itu akan menampilkan atau memunculkan kesan digitalisasi, sesuatu yang sifatnya mesin, sesuatu yang sifatnya terotomatis, jadi mengurangi kesan personal. Dengan menampilkan handwriting seperti ini, maka pihak desainer PR package-nya berusaha mendekatkan kreator, tim game developer ini kepada kita sebagai penikmat gamenya, gitu. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan personalisasi pada PR package yang akan kita desain. Gitu, oke. Next. Nah, kita beralih ke merchandise-nya dulu. Di sini seperti yang saya sampaikan, merchandise-nya ini terdiri atas beberapa layer. Layer yang pertama itu adalah artbook. Kenapa artbook ditaruh di bagian atas? Oke, sebenarnya begini. Mengenai penempatan produk, seperti yang saya sampaikan di video week 8, kita harus punya urutan atau sistematika tertentu. Jadi kita harus setting dulu. Urutannya ini mau gimana sih? Mau yang besar ke yang kecil? Mau yang besar fokus di tengah, kemudian yang kecil mengelilinginya? Atau kita mau mengurutkan berdasarkan cara pakai? Atau kita mau mengurutkan berdasarkan kategori atau keterangan tertentu? Nah, itu kita setting dulu di awal. Oke, jadi intinya berikutnya dalam product placement di PR package adalah selain kita harus memastikan bahwa produk utama itu menjadi fokus kemasannya, poin kedua yang harus kita ingat adalah kita harus sudah menentukan urutan penempatan item di dalam PR package ini. Nah, dalam kasus atau dalam contoh PR package Cyberpunk ini, urutan yang dia pakai adalah yang besar atau item yang besar ditaruh di tengah, dengan item-item kecil berada di sekelilingnya. Kenapa dia milihnya seperti ini? Karena satu, kalau kita perhatiin dari komponen item merchandise yang dia sertakan, item yang besarnya ada satu, hanya si artbook ini. Kemudian ada kotak-kotak kecil itu ada 4 piece, ditambah 2 komponen lain yang ukurannya setengah dari artbooknya. Oke, sebetulnya bisa aja. Kalau kita sebenarnya bisa aja kita bikin si artbooknya ini posisinya di bawah supaya item-item yang lebih kecil itu yang ada 2 box itu posisinya berada di atas artbook ini. Itu bisa aja kalau misalnya kamu memang men-setting seperti itu. Cuman kalau kamu perhatiin 2 item yang berada di tengah itu yang di bawah artbook ini, secara visual dia memiliki tampilan tersendiri. Dia memiliki konsep visual tersendiri yang akan nanti saya jelaskan nanti di belakang. Dia memiliki tampilan tersendiri yang sekiranya itu ditaruh di atas, look-nya tidak akan sinkron dengan komponen lain dari kemasannya. Karena dia punya tampilan sendiri, maksudnya si 2 kotak ini mempunyai tampilan sendiri, look-nya nggak akan sinkron dengan box luarnya, nggak akan sinkron dengan 4 kotak kecil yang dominan warna kuning itu, dan dia akan kurang sinkron dengan si game atau si game yang jadi produk utamanya ini. Sinkronisasi ini penting karena seperti yang saya sampaikan di week 8 bahwa presentasi ini adalah kunci dari PR package. Dengan adanya sinkronisasi tampilan atau visualnya, orang akan lebih mudah membangun orang akan lebih mudah menangkap kesan atau keseragaman yang ingin ditampilkan dari desain PR package-nya. Itu satu. Terus yang kedua, karena ukuran si 2 item ini agak mirip dengan
produk utamanya, dikhawatirkan akan terjadi bias. Ini produk utamanya yang mana sih, kok ada 3 item ukurannya sama semua. Oke, nah untuk menghindari bias tersebut, makanya 2 item ini posisinya di bawah si artbook. Gitu. Next, kalau misalnya kamu pengen bikin PR package, posisi item yang besar itu berada di bawah item yang lebih kecil, itu no problem. Selagi urutan atau sistematika penyusunan produknya itu sudah kamu setting sebelumnya, dan itu tadi mempertimbangkan tampilan visual dari per item produk. Oke, sekali lagi saya recap ya. Kenapa si artbooknya ini posisinya berada di paling atas adalah, 1, dia memiliki sinkronisasi tampilan yang sama dengan box luar kemasan. Jadi tujuannya adalah memunculkan sinkronisasi tampilan antara box luar dengan konten isi kemasan. Kemudian kenapa posisinya juga di atas, menutupi item lain yang lebih kecil yang ada di bawahnya ini, karena item kecil yang ada di bawahnya ini ukurannya hampir sama dengan produk gamenya. Produk gamenya ini kan produk utama. Nah, kalau terdapat 3 item yang ukurannya sama, dikhawatirkan akan terjadi bias. Orang bakal bingung, ini produk utamanya yang mana. Makanya, untuk menghilangkan bias tersebut, 2 item yang ukurannya hampir sama dengan box gamenya ini ditutup sama artbook. Cover book, by the way. Wow, a little timeline, the history of Night City, background on the storyline, and help increase the texture of your understanding and potential for immersion into this world. Like, even look at the little neighborhoods and just look at the artwork. Obviously, crazy impressive on its own, such an ambitious task. Oke. Kenapa dia menyertakan artbook dengan narasi di sini? Seperti yang sudah sampaikan di week 8, tujuannya kreator atau produsen mengirim PR package kepada influencer. Influencer itu kan sebenarnya bisa didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki pengikut dan memiliki pengaruh kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini ya, untuk membeli sesuatu. Dia mempunyai kekuatan untuk mempromosikan produk, kemudian mempengaruhi followersnya untuk membeli produk yang dia promosikan tersebut. Oke, karena itulah yang namanya konten berupa narasi, kata narasi deskriptif itu penting. Konten yang berisi narasi deskriptif itu bisa berupa brosur, bisa berupa booklet, bisa berupa katalog, atau dalam hal ini artbook. Karena tujuannya adalah untuk memudahkan influencer tersebut menjelaskan mengenai produk yang dikemas ini kepada audiensnya. Misalnya yang dikemas adalah, misalnya ini adalah PR package produk kecantikan. Ya berarti narasi deskriptifnya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan produknya, manfaat produknya, khasiat-khasiat tertentu dan klaim-klaim tertentu. Misalnya produknya berupa komponen elektronik, ya narasi deskriptifnya akan menjelaskan mengenai cara pakai, cara perawatan, fitur-fitur produk, benefit-benefit produk, dan sebagainya. Karena ini game, makanya narasi deskriptifnya menjelaskan mengenai ini apa sih, world-nya seperti apa, karakter utamanya siapa, vibes atau mood yang ditampilkan dalam gamenya itu seperti apa sih. Nah, disinilah si artbook itu berperan. Jadi di sini dalam hal PR package Cyberpunk ini, artbook ini berfungsi sebagai pengganti katalog booklet tadi. Dia menjelaskan mengenai ini game apa, world-nya seperti apa, gameplay-nya seperti apa, dalam bentuk buku. Umumnya dalam PR package, yang namanya item yang sifatnya narasi, deskriptif, itu biasanya ditempatkan di paling atas. Kalau kamu perhatiin di video-video unboxing, biasanya begitu kemasannya dibuka, yang ditemukan adalah card, ucapan atau pesan personal dari pengirim kepada si influencernya. Terus yang kedua adalah informasi mengenai produk-produknya tadi. Ada booklet, ada brosur, ada katalog. Tujuannya adalah supaya si user dari kemasan ini, dan ini si influencernya, memahami dulu produknya ini apa sih sebelum dia mengakses item-item yang ada di dalamnya. Ini juga ada satu faktor kenapa sih si artbooknya ditaruhnya di atas. Padahal ada item kecil yang ketutupan sama dia. Nah itu tadi,
karena dia adalah bentuk dari narasi deskriptif produknya. Jadi taruh di atas supaya orang yang nge-unboxing atau si usernya mengakses informasi ini dulu, sehingga pada saat dia mengeluarkan item-item lain yang ada di dalam PR package tersebut, dia relate, oh ini hubungannya dengan ini, oh ini fungsinya ini. Kayak gitu ya. Jadi sudah dapat ya 2 alasan kenapa item yang gede ini ditaruhnya di atas. Pertama, untuk menghilangkan bias antara produk utama dengan produk pendukung dan memunculkan sinkronisasi antara luar dan dalam. Selain itu, yang kedua adalah alasannya untuk menjelaskan dulu package ini tentang apa sih? Apa yang ingin dicoba dijelaskan, apa yang ingin dicoba ditampilkan oleh kreator pada PR package ini dan pada game ini khususnya. Oke, lanjut ya. Art book there. I'll go through that. This is your steelbook case. Shimmery. Oke, ini adalah item merchandise pendukung. Nah, itu kan tadi kalau kamu perhatiin itemnya adalah kotak CD dari itu. Steelbook case. Jadi karena ini adalah produknya game yang umumnya ya walaupun sekarang sebenarnya sudah banyak pakai kode game ya. Cuman yang namanya game itu ada beberapa orang yang lebih suka menyimpannya dalam bentuk fisik dan CD. Oleh karena itu dia menyertakan case-nya. Karena Cyberpunk ini mengambil setting dunia di masa mendatang, di mana semuanya serba robot, serba mekanik, semua all about technology. Kayak kalau kamu perhatiin, material untuk case-nya juga diambilnya metal atau dari logam untuk menguatkan image tadi. Oke. Visualnya juga diaplikasikan di sini. Dan nah, ini yang menarik karena di dunianya Cyberpunk itu kan nama kotanya, kalau misalnya Batman kan Gotham. Kalau di Cyberpunk itu kan nama kotanya Night City. Nah, di sini salah satu item produknya adalah dibungkus dengan kemasan seakan-akan ini ada produk sitaan dari kepolisian Night City. Makanya di sini kamu lihat ada tulisan NCPD, Night City Police Department, ada tulisan evidence. Jadi seakan-akan produk ini itu adalah produk hasil sitaan dari kepolisian Night City. Tujuannya adalah yaitu tadi untuk menambah experience viewers terhadap dunia yang dibangun di game tersebut. Jadi kita seakan-akan hands-on memegang sebuah artefak yang diambil dari game tersebut gitu. Yaitu tadi tujuannya supaya kita lebih masuk ke dalam dunia gamenya, membangun ekspektasi terhadap gamenya, membangun relasi personal antara game, dunia di dalam game yang sebetulnya hanya fantasi belaka ya, ke kita sebagai viewers. Jadi walaupun kita belum punya gamenya ini, kita sudah dibikin penasaran duluan. Apalagi ada contoh artefak dari gamenya itu yang muncul di PR package-nya. Chain of custody. This looks very official. This is a Nomad's Guide to Night City 3rd edition. Some bedtime reading. As you interact with these real isinya sebetulnya adalah petunjuk-petunjuk walkthrough dari gamenya. Nah, seperti yang disampaikan pada saat unboxing, tujuannya dari membuat item yang ini tadi adalah untuk membuat kita semakin terhubung dengan dunia dari game, atau kalau meminjam istilahnya dia make us believe the world inside the game. It enhances your belief when you go to play the game, so that's pretty cool as well. I don't know what these are. These little... Ini adalah item-item merchandise pendukung berikutnya. Nah, kalau kamu perhatiin visual dari wrapper atau pembungkus si item pendukungnya juga dipikirkan dengan sangat matang. Kamu perhatiin icon-icon yang muncul di game dimunculkan di sini, gitu. Pins going on, Miltech, Night City. Nah, isinya adalah pin. The explosion going on. Pin dari
kota atau Look at institusi yang ada di game tersebut. Now, I don't know Merchandise what kedua model isinya vehicle adalah this is, but I gantungan have kunci. seen enough. Nah, kalau kamu perhatiin juga sistem kompartemen atau sistem partisi yang digunakan dalam mengemas PR package ini cukup beragam. Mulai dari sekat yang terbuat dari cardboard atau paper, ada juga partisi yang terbuat dari karet seperti ini. Di sini kan kalau kamu perhatiin karetnya dibentuk sesuai dengan bentuk gantungan kuncinya atau dibentuk sesuai dengan lekukan yang ada di keychainnya. Karena pada dasarnya gini, kalau kita ngomongin soal PR package, kita harus bisa memastikan semua item yang dikemas di dalam PR package ini stay in place pada saat dilakukan unboxing. Gitu. Jadi jangan sampai ada item yang kebalik atau jatuh bahkan pada saat dibuka. Makanya tadi kalau kamu perhatiin, ukuran antara artbook-nya dengan dua item tadi itu hampir sama. Supaya pada saat dia di unboxing, everything stay in place dengan ukuran kompartemen atau ukuran partisi yang sama. Termasuk ini. Kenapa dia pakai partisinya yang berbahan rubber seperti ini? Supaya, nah kalau kamu perhatiin kan bentuk keychain-nya kan nggak beraturan nih, nggak kotak sempurna. Tapi ada detail-detail, ada lekukan-lekukan tertentu. Nah, material karet ini nge-grip produk item ini dengan lebih baik dibandingkan material lain. Makanya pada saat dilakukan unboxing, gantungan kuncinya tetap stay in place. Bahkan kalau kamu perhatiin detail yang warna kuning itu juga dibuatin partisinya khusus supaya ya walaupun mengalami proses pengiriman yang panjang sekalipun, pada saat di unboxing semuanya tetap ada di posisinya masing-masing. Jadi jangan heran kalau misalnya dalam satu packaging PR package ini akan ada berbagai tipe partisi yang digunakan untuk menyimpan setiap item yang disertakan dalam PR package. Itu. Nah, masalah item yang disertakan ya harusnya sih pasti setipe atau senada atau ya punya andil dalam ngebangun image dari produk yang dikemas di dalam PR package ini. Oke, ini adalah stiker. Nah, stiker semuanya gantungan kunci, terus tadi pin dikemas dalam ukuran kemasan yang sama, kotak ukuran yang sama. Tujuannya adalah itu tadi untuk memunculkan sinkronisasi dan ya intinya sih biar rapi aja di dalam si PR package-nya. Nah, keseluruhan item ini, stiker, patch, gantungan kunci, dan sebagainya ini, kalau kamu perhatiin di kotak yang di sebelah kanan ini warna hitam, semuanya itu duduk di atas partisi yang terbuat dari bahan plastik. Plastiknya sendiri sudah dimolding supaya setiap item bisa duduk dengan sempurna, tidak bergeser pada saat proses distribusi. Nih ya, kalau kamu perhatiin sudah ada slotnya masing-masing. Makanya tadi pada saat dia unboxing, tampilan dari komponen-komponen merchandise-nya semuanya tampak rapi. Oke, sekarang kita masuk ke kompartemen utamanya nih. Kompartemen utamanya ya isinya adalah CD, kotak dari gamenya. Nah, kalau kamu perhatiin di kemasannya sendiri dijelasin. Tuh, isi dari kotak ini apa aja? Ya karena zaman sekarang rata-rata game sudah jarang ya dalam bentuk fisik. Jadi sini dia menyertakan kode gamenya, CD musik dari gamenya, kemudian item-item lain kayak peta dan segala macam. Oke, di sini dia menjelaskan requirement yang dibutuhkan. Nah, seperti yang saya bilang, yang namanya PR package tujuannya adalah untuk memberikan informasi sejelas mungkin mengenai produknya. Oke. Nah, di produk utamanya ini ada apa aja sih? Ada postcard. Postcard yang mencantumkan ilustrasi dari gamenya. Kemudian ya ini kan sebenarnya masuk ke merchandise ya. Nah, ada CD musik tadi, ada kode gamenya.
can just have it Kemudian up. ada Styling, obviously. peta. It's kind of a cool art style to Oke. it with the black and white mixed in. Itu kalau kamu perhatiin di with sebelah the kanan yellow ada pesan representing Welcome to the Night major City. Nah, itu yang streets. saya bilang tadi. Pesan And then yang the last thing in the digunakan berupa narasi deskriptif untuk memasukkan kita lebih dalam ke dalam dunia Here gamenya. is the original soundtrack, Styrofoam package. Oke, itu tadi adalah box pertama dari unboxing game Cyberpunk. Oke, kita recap dulu box pertama. Jadi jadi gini, dalam PR package-nya dia ini kan boxnya gede. Jadi box yang gede tadi isinya 2 item, box yang styrofoam sama box yang isinya game dan artbook-nya. Oke, bisa dibilangnya box utamanya karena antara box yang kuning ini dengan box terluar itu terdapat sinkronisasi look atau tampilan. Isi dari box ini adalah selain untuk memperlihatkan game atau memperlihatkan produk utamanya ini, juga untuk memperlihatkan merchandise yang bisa dibilang berfungsi untuk membangun world game-nya itu lihat nyata kepada kita sebagai viewers. Itu tadi. Jadi box itu adalah box utamanya karena disitulah produk gamenya ini berada. Nah, kalau misalnya kamu lihat di kotak PR package ini ada box tambahan styrofoam ini biasanya. Nah, kebetulan ini isinya adalah action figure. Nah, tujuannya biasanya adalah untuk memberikan impact yang lebih kuat dari produk yang dikemas. Gitu. Karena gini, kalau misalnya, kalau apa yang sudah dijelaskan di narasi deskriptif yang ada di box pertama tadi, itu kan sifatnya hanya, sesuatu yang men-trigger imajinasi kita. Dia ngejelasin soal world-nya, dia ngejelasin soal map-nya begini, dia ngasih kita artefak-artefak yang ada di gamenya, kayak pin, dan segala macam, itu kan artefak yang ada di gamenya, patch, itu kan item-item yang ada di game, kemudian ditarik ke dunia nyata, supaya kita bisa mulai mengimajinasikan kira-kira world game-nya ini seperti apa sih. Jadi intinya box yang pertama itu tujuannya adalah untuk membangun ekspektasi kita terhadap gamenya. Jadi sifatnya adalah men-trigger imajinasi kita terhadap game tersebut. Nah, biasanya disertakan juga merchandise seperti ini, tujuannya adalah untuk menambah kick atau menguatkan imajinasi tersebut ke dalam bentuk fisik. Makanya, as you can see, biasanya mereka menyertakan action figure seperti ini adalah yaitu tadi untuk mengunci atau ngelok imajinasi kita mengenai game tersebut ke dalam wujud yang fisik, dalam wujud yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu action figure ini. Oke, jadi tujuannya adalah the whole package of this PR unboxing ini adalah satu, untuk ngebangun excitement kita terhadap gamenya, membuat kita lebih immerse terhadap gamenya, baik secara imajinasi maupun secara visual melalui benda fisik seperti ini, dan tentu saja dengan segala hype yang dibangun tadi, dengan segala kesan yang sudah dibangun tadi melalui produk-produk pelengkapnya, akan meningkatkan daya tarik dari game itu sendiri terhadap para viewers dari unboxing video ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Bu, saya mau nanya, Bu. Oh ya. Kira-kira kalau misalkan PR package dan collector's edition itu kira-kira sama nggak, Bu ya? Oke, ada beberapa, jadi gini, PR package dan collector edition, ada beberapa produsen yang mengirimkan collector editionnya sebagai PR package. Tapi ini tidak bisa dipukul rata karena begini, Ki. Tidak semua produk itu memiliki collector edition. Tuh loh. Jadi saya bisa bilang adalah tidak semua PR package itu adalah collector edition, tapi collector edition bisa dijadikan PR package. Karena yang namanya collector edition dan PR package itu sifatnya sama.
dibuat dengan jumlah terbatas dan didistribusikan dalam periode waktu tertentu. Gitu. Cukup menjawab nggak? Cukup menjawab, Bu. Oke, biasanya bedanya juga gini, ada beberapa item-item yang dikurangi. Karena kalau misalnya PR package itu karena tujuannya adalah untuk mempromosikan produk, untuk menjelaskan mengenai produk, dan tentu saja membangun excitement, ngebangun hype mengenai produk yang dikirimkan tersebut. Makanya biasanya kalau PR package itu yang dikirimkan itu lebih whole package, lebih lengkap, lebih komplit. Tapi kalau collector edition bisa aja yang dijual hanya beberapa item dari PR package-nya. Misal kalau Cyberpunk tadi yang dijual hanya action figurnya, yang dijual hanya artbook-nya, atau dijual hanya CD game dan item tertentu gitu. Ini terjadi di beberapa produk yang biasanya based on books, kayak Game of Thrones, Lord of the Ring, Harry Potter, biasanya kayak gitu. Jadi PR package-nya dengan collector edition-nya biasanya berbeda. Tujuannya apa? Karena kalau collector item kan tujuannya memang untuk dijual, beda sama PR package kan. Kalau collector edition itu karena memang tujuannya untuk dijual, jadi dia bikin beberapa versi untuk memastikan orang dengan kemampuan ekonomi yang berbeda bisa beli gitu. Dan karena dia collector edition, ada kecenderungan orang pengen punya semua serinya. Makanya biasanya ada perbedaan antara isi PR package dengan collector edition gitu. Oke, terima kasih, Bu. Yuk, yang lain? Yang lain? Oke, salah satu contoh ya mengenai game Cyberpunk ini kan waktu rilis kan dia dipromosikan sama si Keanu Reeves-nya langsung. Karena Keanu Reeves memang terlibat di game ini kan karakternya. Kalian pasti pernah dengar lah sempat nge-hype dengan istilah "you are breathtaking"-nya si Keanu Reeves kan. Jadi waktu si promosi game Cyberpunk ini si Keanu Reeves naik di stage, kemudian dia bilang kalau game ini will be very breathtaking. Terus tiba-tiba salah satu audiensnya nyaut, "You are breathtaking." Gitu. Si audiens yang nyaut itu kemudian dihadiahin satu PR package Cyberpunk ini for free. Jadi ya sebagai apresiasi excitement yang dia munculkan waktu launching itu ya dia di reward lah sama CD Projekt Red satu PR package ini. Oke. Di video week 8 sebenarnya saya sudah jelaskan kalau yang namanya PR package ini mostly not for sale, tapi bisa diberikan sebagai hadiah. Nah, contohnya seperti itu tadi. Ada beberapa occasion di mana kita yang bukan influencer pun bisa mendapatkan item PR package tersebut. Ya tentu saja dengan kondisi-kondisi yang tertentu gitu.